Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, bertemu kembali dengan Bapak L. Wiono dalam pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 7 tingkat SMP. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang terampil menelaah struktur kebahasaan dan menulis teks deskripsi. Kompetensi dasarnya 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang satu objek atau peristiwa alam, bisa juga sosial, di sekitar siswa yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, setelah mencermati model deskripsi, Ananda dapat merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi dengan tepat. Yang kedua, setelah mencermati model teks deskripsi, Ananda dapat menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan dengan tepat. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi ini, setelah mencermati model teks deskripsi, Ananda dapat menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan. Nah, itulah kompetensi dasar dan indikator pencapaian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada menelaah struktur kebahasaan dan menulis teks deskripsi. Anak-anak, di teks deskripsi ini sebelum kalian belajar, saya coba untuk memberikan peta konsepnya supaya mempermudah dalam proses pembelajaran. Pada bagian merinci bagian saya ulangi, merinci bagian-bagian struktur deskripsi ini, nanti kalian menentukan identifikasi struktur teks deskripsi. Ya. Kemudian melengkapi bagian struktur teks. Yang keempat nanti menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada teks deskripsi. Yang kelima, memperbaiki kesalahan penggunaan kata atau kalimat pada teks deskripsi ataupun tanda bacanya. Jadi ada penggunaan kata, kalimat, dan tanda baca. Ini nanti yang
perlu kita cermati. Next. Tujuan pembelajaran setelah pembelajaran ini selesai, ya, Ananda diharapkan dapat menunjukkan sikap spiritual yang semakin baik. Antara lain sikap bersyukur dalam bentuk berdoa sebelum belajar dan menghargai perbedaan. Yang kedua, setelah proses pembelajaran selesai, Ananda diharapkan dapat menunjukkan sikap sosial yang semakin baik dengan bekerja sama, percaya diri, dan kreatif. Yang ketiga, setelah mencermati model teks deskripsi, Ananda dapat merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi dengan tepat. Yang keempat, setelah mencermati model teks deskripsi, Ananda dapat menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan dengan tepat. Yang kelima, setelah mencermati model teks deskripsi, Ananda dapat menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi. Yang keenam, setelah mencermati model teks deskripsi, Ananda dapat menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada teks deskripsi dengan tepat. Setelah mencermati model teks deskripsi, Ananda dapat menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan tanda baca dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran bahasa Indonesia pada struktur teks deskripsi. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini saya sampaikan lebih jauh tentang strukturnya, perlu kalian ketahui bahwa teks deskripsi merupakan teks yang berisi penggambaran satu objek. Bisa tempat, ya, peristiwa, nah, penggambaran tadi disajikan kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga ini pembaca nanti seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan yang mendalam terhadap tulisan tersebut.
Saya bacakan sebuah contoh ya pada teks berikut. Menikmati keindahan Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis memiliki keterkaitan erat dengan beragam objek wisata lainnya seperti Keraton Yogyakarta, Pantai Parangkusumo, dan Gunung Merapi. Pantai ini terletak 27 km dari pusat kota Yogyakarta. Nama Parangtritis diberikan seseorang bernama Dipokusumo yang merupakan pelarian dari Kerajaan Majapahit. Pesona alam Pantai Parangtritis sungguh elok. Pesona alam itu dapat dilihat dari berbagai lokasi dan cara sehingga pemandangan yang dilihat lebih bervariasi. Bila berdiri di tepian pantainya, pesona alam yang tampak adalah pemandangan laut lepas yang sangat luas dengan deburan ombak keras serta tebing-tebing tinggi di sebelah timurnya. Anak-anak, dari bacaan tadi, pembaca ini seolah-olah diajak untuk menikmati Pantai Parangtritis. Ya, kalau Pantai Parangtritis tadi ini berkaitan dengan objek wisata di daerah Yogyakarta. Selain itu kalian disuruh menikmati seolah-olah menikmati pesona alamnya yang sungguh elok, indah. Ya, elok dan indah. Ketika kalian berdiri di tebingnya seolah-olah hamparan laut yang luas nanti ditampakkan. Lah inilah yang dinamakan teks deskripsi. Jadi ada satu penggambaran. Ya. Nah, anak-anak, yang akan kita bicarakan pada teks deskripsi ini pada materi strukturnya. Kalau tadi contoh pengertiannya sudah kalian mengerti, sekarang bagaimana strukturnya dulu pada teks deskripsi. Pada teks deskripsi yang saya contohkan tadi, bahwa Pantai Parangtritis tadi adalah sebuah identifikasi bahwa Pantai Parangtritis terletak tidak jauh dari Yogyakarta, sekitar 17 kilo dari Yogyakarta ya. Kemudian penemunya pelarian dari Kerajaan Majapahit. Nah, ini identifikasi. Kemudian mendeskripsi. Ya, ada deskripsi bagian. Tadi saya deskripsikan bahwa Pantai Parangtritis ketika kalian duduk di tepinya akan terlihat hamparan laut yang luas
dan seterusnya tadi. Lah itulah pada strukturnya. Ini saya ambilkan contoh lagi, badak berjula 1 di buku kalian, buku bahasa Indonesia yang sudah kalian browsing. Ada sebuah teks badak berjula 1. Badak berjula 1 adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Seperti namanya, keunikan badak ini adalah culanya yang tunggal. Binatang berkaki 4 ini juga merupakan hewan yang dilindungi oleh negara karena langka dan nyaris punah. Di dalam teks ini ya merupakan identifikasi, ya, deskripsi secara umum, identifikasi atau deskripsi umum. Jadi mengidentifikasi badak berjula 1, binatang yang dilindungi oleh negara, ya, dan memiliki keunikan, hanya ada di Indonesia, negara lain nggak ada yang punya. Kemudian yang kedua, di situ kalian akan saya coba untuk saya ajak untuk deskripsi bagiannya, merinci. Binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Tepat di atas moncongnya adalah cula atau tanduk yang meliuk tajam. Sementara itu, kuping lebarnya berada di bagian belakang kepala dan nyaris berada di bagian leher atau bunuknya. Itu deskripsi bagian yang pertama. Saya deskripsikan kembali. Badannya besar dan berotot. Bahkan diketahui bahwa badak berjula 1 adalah hewan yang terbesar di Pulau Jawa. Bayangkan saja, beratnya bisa mencapai 1,5 ton. Ya. Saya deskripsikan lagi ya, ini deskripsi bagian. Sekujur tubuhnya dilapisi oleh kulit yang tebal dan bentuknya nyaris tampak seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Warna kulitnya coklat, hampir menyerupai abu pucat, seperti warna batuan gunung yang kokoh. Ini saya deskripsikan. Jadi anak-anak, kalian sudah saya berikan contoh bagaimana deskripsi secara umum dan deskripsi bagian pada sebuah teks deskripsi. Ya, bacaan tadi saya peroleh dari sebuah buku bahasa Indonesia, atau bisa juga kalian temukan di https serupa ID contoh teks deskripsi berupa beserta struktur bagian-bagian, diunduh ini pada hari Sabtu yang lalu. Demikian penjelasan tentang
struktur teks deskripsi. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.